Bab 612. Setelah pil pengolahan tubuh masuk ke dalam tubuhnya, Dave merasa seluruh organ tubuhnya seperti terbakar dan tubuhnya sangat tidak nyaman. Rasa panas itu membuat kening Dave berkeringat. Dave menggerakkan giginya dan mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk menahan rasa panas ini. Tapi sama sekali tidak ada gunanya, tetapi saat dia teringat dengan perkataan Bram, Dave bergegas menyingkirkan kekuatan spiritualnya, karena hendak mengolah tubuhnya maka dia harus bisa menahan rasa sakit seperti ini, agar tubuhnya ini bisa lahir baru. Setelah menyingkirkan kekuatan spiritualnya, Dave menjalankan seni konsentrasi hati, dan rasa panas yang ada di dalam tubuhnya terus mengalir ke sekujur tubuhnya. Dave memejamkan matanya dan saat ini seluruh tubuhnya sudah memerah seperti baja yang terbakar oleh api. Dave menggerakkan giginya dengan sekuat tenaga dan mencoba bertahan, tidak peduli seberapa banyak rasa sakit yang dia rasakan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan suara tulang retak terdengar dan rasa sakit yang memilukan menghantam sekujur tubuh Dave. Seluruh tulang-tulang Dave tampaknya tidak mampu menahan kekuatan ini dan mulai retak, tetapi tulang-tulang yang retak itu juga pulih dengan cepat, seolah saling menempel kembali. Darah di tubuh Dave juga mulai menguap di bawah rasa panas ini, dan kulitnya terlihat memerah. Darah di pembuluh darah Dave yang mengalir juga terlihat, namun alirannya semakin lambat dan semakin sedikit. Selain menggunakan seni konsentrasi hati, Dave tidak menggunakan kekuatan spiritual lainnya untuk melawan. Rasa sakit yang luar biasa ini hampir membuat Dave pingsan tapi Dave menggerakkan giginya dan berusaha bertahan. Entah setelah berapa lama, Dave bahkan tidak tahu berapa kali tulang-tulangnya yang patah, pulih kembali, lalu patah lagi, dan terus berulang-ulang. Dave tidak membuka matanya hingga rasa panas itu tidak terasa lagi. Langit di luar jendela masih gelap, dan bintang-bintang di langit berkelap-kelip seolah mereka sudah menyaksikan pertumbuhannya Dave. Dave melihat tubuhnya sendiri, dan menemukan bahwa pakaian yang membalut tubuhnya sudah hilang sejak tadi dan sekarang dia benar-benar telanjang, tidak memancarkan kekuatan spiritual apapun, tapi tubuh Dave memancarkan aura yang kuat yang dipancarkan oleh tubuhnya yang sederhana. Dave mengepalkan tinjunya dan menunduk untuk melihat dirinya. Luka-luka yang ada di tubuhnya sudah menghilang sejak tadi, dan tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi berwarna perunggu. Dave bahkan bisa merasakan tulangnya menjadi seperti baja dengan jelas. Saat ini walau Dave tidak menggunakan kekuatan spiritualnya dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja, orang biasa juga akan sulit untuk menyakitinya. Sepertinya waktu sudah berlalu sangat lama, tidak disangka, satu malam pun belum terlewatkan. Dave bangkit berdiri dan masuk ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap tidur. Saat Dave baru selesai mandi dan hendak tidur, Eddie menelponnya. Tuan Dave, orang-orang dari desa Ikigaru sudah ditemukan, mereka ada di sebuah rumah di pinggir barat. Eddie berkata pada Dave dengan panik. Baik, saya akan segera ke sana. Dave menutup telepon dan berganti pakaian, lalu naik taksi dan menuju ke arah pinggiran barat. Pada saat yang sama, di sebuah rumah di pinggiran barat, Eddie sedang memimpin orang untuk mengepung halaman, dan mengikuti Eddie untuk menghadapi 5 ketua pengurus desa Ikigaru. Status ketua pengurus di desa Ikigaru ini setara dengan geng penegak hukum secara awam. Ketua majelis Eddie, kami tidak ingin berkonflik dengan kamu, kalau kamu pergi sekarang kami akan segera kembali ke desa Ikigaru. Pengurus utama menatap Eddie dan berkata dengan serius. Untuk menemukan kalian saya sudah menghabiskan begitu banyak energi, apakah kamu pikir saya akan membiarkanmu pulang begitu saja? Kalian orang-orang dari desa Ikigaru benar-benar bernyali, berani menyerang putra pemimpin Frank, saya rasa kalian ini sudah bosan hidup. Eddie berteriak marah. Ketua majelis Eddie, mengenai penyerangan terhadap putra pemimpin Frank saya juga baru tahu, saya pasti akan menyelidiki dan mencari tahu siapa orang desa Ikigaru yang berani turun tangan pada putra pemimpin Frank, saya pasti akan memberikan pertanggungjawaban kepada ketua majelis Eddie, semoga ketua majelis Eddie bisa mempercayaiku. Pengurus utama berpura-pura saat berbicara, dan mengatakan kalau dia akan mengusut masalah ini hingga tuntas, dan mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak tahu. Bab 613. Melihat sikap pengurus utama yang begitu tidak tahu malu, Eddie mencibir, kamu sedang bicara omong kosong dan kamu rasa saya akan mempercayainya. Karena hari ini saya sudah berhasil menemukan kalian maka jangan harap bisa pergi lagi.
Eddie tidak percaya pada perkataan pengurus utama, karena ukuran ulat boneka yang sebesar sebuah kepalan tangan tidak mungkin bisa dipelihara oleh siapa saja di desa Ikigaru. Melihat Eddie begitu kukuh, raut wajah pengurus utama seketika menjadi jelek. Ketua Majelis Eddie, Tuan Muda Josh juga sudah sembuh sekarang dan tidak ada masalah serius, dan kami juga tidak berniat membunuh Tuan Muda Josh. Kenapa kamu harus menekan setiap langkah? Kalau kamu benar-benar memprovokasi kami, hanya mengandalkan orang-orang seperti kalian tidak akan bisa menghalangi kami. Pengurus utama mengancam Eddie. Eddie melihat pengurus utama yang sudah kehilangan kesabarannya mulai merasa jantungnya berdebar kencang seperti genderang. Meskipun Eddie membawa orang dalam jumlah banyak, tapi kalau benar-benar bertarung maka belum tentu bisa menghentikan pengurus utama dan yang lainnya. Saat ini dia hanya berharap Dev akan tiba lebih cepat, kalau tidak orang-orang dari desa Ikigaru ini akan melarikan diri dan Eddie akan sangat canggung. Melihat Eddie tidak mengatakan apapun, pengurus utama menyeringai. Dia tahu kalau Eddie sudah takut karena kekuatan Eddie tidak akan bisa menandingi mereka berlima. Adapun anggota Majelis Perlindungan Hukum yang lainnya tidak lebih dari ikan teri dan pengurus utama sama sekali tidak menganggap mereka. Ketua Majelis Eddie, masalah ini hanya salah paham, kami pasti akan meminta maaf kepada pemimpin Frank secara langsung. Sekarang ada hal lain yang harus kami kerjakan, dan berharap kamu bisa menyingkir. Pengurus utama berkata sambil mengedipkan matanya pada yang lain dan kelima orang itu mulai berjalan perlahan keluar halaman. Eddie mengulurkan tangannya dan langsung menghadang pengurus utama dan yang lainnya. Kalian boleh pergi, setelah melangkahi mayatku. Eddie sudah membuat keputusan, walau harus mati di sini, dia tidak boleh membiarkan orang-orang dari desa Ikigaru pergi, kalau tidak dia tidak akan bisa menjelaskan pada Frank. Pengurus utama melihat Eddie yang bersikeras langsung mengamuk dan berkata, Eddie, jangan kira kamu adalah ketua Majelis Perlindungan Hukum jadi saya tidak berani berbuat apa-apa padamu, percaya atau tidak. Satu tamparan dariku sudah bisa membunuhmu. Kurangi omong kosong, ayo bertarung. Eddie melakukan perlawanan dan anggota Majelis Perlindungan Hukum lainnya juga menunjukkan senjata mereka. Pengurus utama yang melihat ini tahu kalau dia tidak akan bisa pergi kalau tidak bertarung, jadi dia berkata, Saudaraku, kendalikan dulu orang-orang ini, lalu kita pergi mencari Dev, ingat jangan sampai membahayakan nyawa mereka. Pengurus utama tahu kalau dia melukai Eddie dan yang lainnya di kota Gama, maka masalahnya akan menjadi rumit, dan bisa saja akan membuat kelompok tersembunyi di kota Gama itu muncul. Baik ahli bela diri maupun ahli sihir, mereka tidak berani bertindak gegabah di kota Gama, karena mereka tahu kalau di kota Gama ada sebuah tim rahasia yang diam-diam menjaga keamanan di kota Gama. Kalian ingin membalas dendam pada Tuan Dev. Eddie mengernyitkan keningnya, dia tidak menyangka kalau orang-orang dari desa Ikigan ini mau melakukan pembalasan dendam pada Dev, karena ulat boneka itu dibunuh oleh Dev. Pembalasan dendam. Kami tidak perlu repot-repot membalas dendam, lagi pula Isaa itu memang pantas mati hanya saja kami sudah menerima permintaan dari orang lain, jadi kami harus menyelesaikan apa yang kami janjikan. Pengurus utama mengira Eddie sedang berbicara tentang Dev yang membunuh anak angkat Raja Racun, Isaa. Keduanya salah menafsirkan maksud lawan bicara mereka. Namun Eddie tidak peduli kenapa, dan dia mengernyitkan keningnya, menerima permintaan dari orang lain. Lantas keluarga Bastian mencari kalian. Di kota Gama, orang yang memiliki dendam dengan Dev sepertinya hanya keluarga Bastian. Kamu tidak perlu mengurus masalah itu, Dev juga bukan anggota Majelis Perlindungan Hukum, dan dia adalah seorang ahli sihir, bukan orang biasa, kalau kami membunuh dia juga tidak termasuk melanggar peraturan. Pengurus utama tidak memberitahu tapi Eddie yakin, pasti keluarga Bastian. Bab 614. Dan beberapa orang dari desa Ikigaru ini memang mendapat permintaan dari Roy. Roy memberikan keuntungan yang tidak bisa mereka tolak, jadi orang-orang dari desa Ikigan akhirnya setuju untuk membantu Roy menyingkirkan Dev. Karena kalian ingin berhadapan dengan Tuan Dev, maka kalian tidak boleh pergi, karena Tuan Dev akan segera sampai. Eddie berkata pada pengurus utama. Eddie bukan sengaja mengkhianati Dev, tapi Eddie tahu hanya mengandalkan beberapa orang dari desa Ikigaru ini mereka tidak akan bisa melawan Dev. Dan benar saja, perkataan Eddie membuat pengurus utama tercengang, Dev itu benar-benar akan kemari. Tentu saja, saya sudah menelpon Tuan Dev. Eddie mengangguk. Pengurus utama melihat Eddie dan tiba-tiba mencibir, kalau begitu maka kami akan menunggunya, apa kamu memanggil Dev untuk menghalangi kami?
Nanti setelah Dev tiba, saya akan menunjukkan padamu betapa naif dan konyol pemikiranmu itu. Walaupun kekuatan Dev tidak lemah, tapi kalau berhadapan dengan kami berlima, dia tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Pengurus utama tidak takut pada Dev sama sekali, meskipun Dev memiliki kemampuan untuk membunuh Isaah, dan bisa memaksa ulat bonekanya keluar dan membunuh ulat bonekanya, tapi di mata pengurus utama, itu tidak ada apa-apanya. Meskipun kekuatan bertarung sendirian mereka tidak terlalu tinggi, tapi hal yang paling menakutkan tentang mereka adalah kalau mereka bekerja sama, mereka sudah mengasah kemampuan ini lebih dari 10 tahun dan kelimanya sudah memiliki koneksi satu sama lain seolah-olah mereka adalah satu orang. Melihat fatapan percaya diri dari pengurus utama, Eddie tiba-tiba merasa sedikit bingung. Dia tidak tahu keputusannya memanggil Dev kemari itu benar atau salah. Kalau Dev benar-benar tidak bisa melawan mereka berlima, maka bukankah dirinya akan menjadi asisten pembunuh? Tepat saat Eddie sedang kebingungan, dan memikirkan apakah dia harus menelpon Dev lagi atau tidak, Dev sudah tiba. Ketua Majelis Eddie. Dev berjalan ke halaman dan memanggil Eddie. Eddie yang melihat Dev bergegas menyambutnya, "Tuan Dev, kamu harus hati-hati, 5 orang dari desa Ikigaru ini sangat sulit dihadapi. Saat kamu melihat sesuatu yang tidak beres kamu harus lari, jangan pedulikan kami, mereka tidak akan berani membunuh kami, tapi mereka bisa membunuhmu. Saya rasa keluarga Bastian sudah membantu mereka." Eddie memperingatkan Dev, dan berharap kalau Dev tidak bisa menang maka kabur saja, jangan mengantar nyawa begitu saja. Dev melirik 5 orang dari desa Ikigaru itu sekilas dan tersenyum pada Eddie, "Tidak masalah, saya akan memperhatikannya, hanya saja saya akan mengatakannya dulu, kalau mereka berani mencoba membunuhku dan saya membunuh mereka, apakah itu akan membuat masalah untuk ketua majelis Eddie?" "Tidak, saya akan meminta seseorang untuk merekamnya, kalau mereka benar-benar mencoba membunuh Tuan Dev, dan Tuan Dev membunuh mereka itu adalah bentuk perlindungan diri. Kalau orang-orang di desa Ikigaru tidak setuju maka saya akan menunjukkannya kepada mereka, namun saat kalian bertarung, saya sepertinya tidak bisa membantu apa-apa." Eddie tahu kalau benar-benar bertarung hidup dan mati, maka identitasnya ini tidak cocok untuk ikut campur, bahkan kalau dia benar-benar ikut campur dengan kekuatannya ini, juga tidak akan berguna. "Saya sendiri sudah bisa." Dev berkata dengan sangat percaya diri. Setelah pengolahan tubuh, Dev belum pernah bertarung, saat ini dia sangat ingin tahu seberapa jauh batasan yang sudah dicapai oleh tubuhnya. "Ketua Majelis Eddie, kamu cepat juga dalam mencari orang, baru setengah hari saja kamu sudah bisa menemukan orang-orang ini." Dev berkata dan menatap Eddie dengan kagum. "Setengah hari?" Eddie tercengang, "Tuan Dev, ini sudah hari ketiga, saya sudah mengerahkan semua tenagaku untuk menemukan orang-orang ini, dan kalau saya tidak menemukan mereka malam ini, besok kamu sudah akan pergi dan saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Petik 2. Dev kehilangan kata-kata, dia tidak tahu waktu yang berlalu saat dia sedang melakukan pengolahan tubuh, saat membuka mata langit masih gelap dan dia mengira hanya beberapa jam yang berlalu, tidak disangka sudah 3 hari, dan dia sudah melakukan pengolahan tubuh selama 3 hari penuh. Bab 615. "Tuan Dev, kamu tidak apa-apa kan?" Melihat Dev bersikap seperti itu Eddie bertanya dengan sedikit khawatir. "Oh, tidak apa-apa, saya terlalu lama tidur." Dev tersenyum tipis lalu berjalan menuju 5 pengurus desa Ikigam. Pengurus utama menatap Dev yang berjalan ke arahnya dan sedikit keterkejutan terlihat di matanya, karena dia tidak menyangka Dev masih semua ini, terlihat seperti baru berusia 20 tahunan, dan sudah memiliki kekuatan seperti itu. "Kamu Dev?" Pengurus utama bertanya pada Dev. "Benar, orang yang membunuh ulat bonekamu adalah saya." Dev mengangguk tanpa malu. Tatapan pengurus utama menjadi dingin, dia tahu Dev sengaja mengatakan ini untuk memprovokasinya karena ulat boneka itu sudah dipelihara olehnya selama belasan tahun. "Bocah, saya akui kekuatanmu sangat kuat dan kamu masih begitu muda, sangat jarang bisa mencapai tahap kekuatan seperti kekuatanmu, tapi sayangnya kamu terlalu sombong. Kalau membiarkanmu berlatih selama 10 tahun lagi mungkin saya tidak akan bisa menjadi lawanmu lagi." Pengurus utama berkata dengan penuh hikmat. "Tidak perlu berlatih hingga 10 tahun, saya yang sekarang juga bukan lawanmu lagi, sebaiknya kalian menyerahkan diri dengan patuh, mungkin saja kalian masih bisa mempertahankan nyawa kalian."
Dev berkata dengan ringan. Hahaha, bocah kamu benar-benar sangat sombong. Kalau begitu, maka saya akan membunuhmu dulu. Setelah selesai bicara, pengurus utama tiba-tiba menyerang Dev dengan tinjunya dan tinjunya ditutupi oleh kabut hitam, dan di bawah terpaan angin yang menderu, kabut hitam itu tidak menghilang. Dev menatap pengurus utama yang menyerang ke arahnya dan dia tidak bergerak sama sekali, dia bahkan tidak bersiap untuk melawan, dia berencana menahan pukulan dari pengurus utama. Melihat Dev tidak bergerak, Eddie panik dan bergegas berteriak untuk memperingatkan, Tuan Dev, jangan lengah, tinju mereka sudah dibalut dengan gas beracun. Tinju pengurus utama diselimuti oleh kabut hitam yang sangat beracun, walau tinju itu tidak bisa membunuh Dev tapi kalau tinju itu mengenai kulitnya itu akan membuat kulitnya seketika membusuk dan kehilangan kekuatan bertarungnya. Tapi Dev seolah tidak mendengarkan perkataan Eddie, dia tetap berdiri tidak bergerak, dan membuat pengurus utama sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Dev, lantas ini adalah jebakan. Gerakan pengurus utama melambat dan mengamati Dev dengan hati-hati, dia takut akan masuk ke perangkap Dev. Saya berdiri dan tidak bergerak saja membuatmu takut. Dev menyeringai dan mengejek pengurus utama. Cari mati. Pengurus utama menjadi kesal dan gerakannya yang melambat seketika dipercepat lagi, dan kekuatannya mencapai puncak, dia ingin menghabisi Dev dalam satu pukulan. Alasan Dev membuat pengurus utama marah adalah agar dia menggunakan seluruh kekuatannya dan dia ingin tahu tubuhnya bisa menahan serangan hingga batas seperti apa. Tuan Dev. Eddie melihat Dev masih tidak mengelak bergegas mengeluarkan belati dan bersiap melangkah maju ke depan Dev untuk menghadang pukulan. Tidak perlu ikut campur, kamu lihat saja. Dev berkata pada Eddie. Eddie benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Dev, lantas dia yakin tubuhnya bisa menahan tinju yang begitu ganas. Bocah sombong. Pengurus utama menjadi sangat marah, dan kabut hitam di kepalan tangannya menjadi lebih tebal dan akhirnya kabut hitam itu seolah akan membungkus Dev. Bam! Suara hantaman terdengar, dan tubuh Dev langsung terpental hingga terbang lebih dari 10 meter, dan akhirnya menabrak dinding dan langsung merobohkan dinding itu. Dinding yang roboh mengubur Dev seketika, dan kali ini semua orang tercengang. Bahkan pengurus utama juga langsung tercengang, dan menatap kosong ke arah dinding yang roboh di kejauhan, dia terus mengira kalau tidak bergerak sama sekali adalah taktik Dev, tapi tidak disangka Dev benar-benar akan berdiri diam dan terlempar oleh tinjunya, pengurus utama bahkan tidak merasakan adanya perlawanan. Bab 616. Eddie tercengang, dia sudah melihat kekuatan Dev sebelumnya dan dia tahu Dev adalah seorang kultivator, walau dia tidak bisa menahan tinju dari pengurus utama, dia juga tidak seharusnya terbang sejauh itu, sepertinya Dev sama sekali tidak melakukan perlawanan. Apa yang sedang dilakukan oleh Dev? Bunuh diri. Eddie tidak mengerti kenapa Dev berbuat seperti ini. Hahaha, Ketua Majelis Eddie, ini adalah bala bantuan yang kamu temukan. Bukankah itu hanya satu orang bodoh? Benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa membunuh Isaah, dan apa yang dia andalkan untuk membunuh ulat bonekaku. Untuk hal seperti ini keluarga Bastian bahkan membayar 10 miliar, saya masih tidak enak hati untuk menerima sebanyak itu. Pengurus utama tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak menyangka dia bisa menyingkirkan Dev dengan begitu mudah dan lancar, bisa dibilang seperti meniup debu saja. Awalnya dia berencana untuk menggabungkan kekuatan 5 orang, tapi tidak disangka Dev bahkan tidak bisa menahan satu pukulannya. Mendengar ucapan pengurus utama, raut wajah Eddie memerah dan memucat, namun dia tidak bisa membantah dan menatap pengurus utama dengan dingin dan berkata, Tuan Dev adalah penyelamat Tuan Muda Josh, kalian berani membunuhnya, pemimpin Frank tidak akan membiarkan kalian begitu saja, sekarang kalian ikuti saya dengan patuh, agar tidak melibatkan seluruh desa Ikigaru. Ketua Majelis Eddie, saya sarankan kamu untuk melihat kenyataan dengan jelas, dengan orang-orang seperti kalian tidak akan bisa menghalangi kami. Sebaiknya kalian minggir dengan patuh, jangan sampai saya turun tangan. Pengurus utama berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, silahkan turun tangan. Eddie berkata dan meledakkan aura di tubuhnya seketika,
dan anggota Majelis Perlindungan Hukum yang lainnya juga mengikuti dari dekat, dan mengelilingi pengurus utama dan yang lainnya. Ketua Majelis Edi, kamu benar-benar memaksaku untuk bertindak. Pengurus utama menyipitkan matanya dan tatapannya sedikit dingin. Jangan banyak omong kosong, saya sudah mendapat perintah dan tidak mungkin membiarkan kalian pergi begitu saja. Saya tahu kalian adalah ahli sihir yang hebat, tapi jangan lupa ini adalah kota Gama, ini adalah wilayah kekuasaanku. Setelah Edi selesai bicara, tiba-tiba sekelompok anggota Majelis Perlindungan Hukum lainnya muncul dari balik dinding dan atap di sekitar halaman, tapi orang-orang ini memegang sniper dan sinar titik merah terlihat pada tubuh 5 pengurus. Orang-orang ini adalah kartu as Edi. Dia tidak bisa meletakkan seluruh harapannya pada Dev seorang. Meskipun di kota Gama tidak diizinkan untuk menggunakan senjata api dalam skala besar, dan pengurus utama dan yang lainnya tidak bersalah atas kematian, kalau benar-benar menggunakan sniper sepertinya nyawa orang-orang ini tidak akan selamat, dan pada saatnya kalau desa Ikigaru benar-benar menjadi marah, sepertinya tidak akan mendatangkan akhir yang baik. Tapi saat ini hidup mati Dev tidak bisa dipastikan, dan pengurus utama serta yang lainnya bersikeras untuk pergi dan tidak mau mendengarkan Edi. Edi tidak punya cara lagi selain memunculkan para penembak jitu itu. Dan tentu saja, saat melihat para penembak jitu itu, raut wajah pengurus utama dan yang lainnya tampak jelas menjadi waspada dan gelisah. Meskipun kekuatan mereka sangat kuat, kemampuan sihir mereka tinggi tapi mereka belum mencapai titik di mana mereka tidak takut pada senjata api. Tubuh mereka juga terbuat dari daging dan darah, kalau sampai tertembak maka akan mengeluarkan darah. Edi, apa kamu berniat untuk membunuh kami? Pengurus utama mengernyitkan keningnya dan menatap Edi dengan marah. Penembak jitu sudah dikerahkan, ini jelas ingin melumpuhkan mereka dengan senjata api. Sebaiknya sekarang kalian ikut saya pergi dengan patuh, saya bisa menjamin keselamatan kalian tapi kalau kalian membantah, maka saya terpaksa membunuhmu. Edi berkata dengan wajah dingin. Satu kalimat terpaksa membunuhmu membuat pengurus utama seketika menjadi geram. Bagus, terpaksa membunuhku, kalau begitu hari ini jangan salahkan saya tidak segan-segan lagi. Setelah pengurus utama selesai bicara, jari-jarinya seketika disatukan dan dia menggumamkan sesuatu, kekacauan. Setelah pengurus utama melafalkan mantranya tiba-tiba suara gemerisik terdengar dan awan kabut hitam menyelimuti pengurus utama dan yang lainnya. Edi tercengang, dia mengernyitkan keningnya dan mendengar suara yang aneh itu. Bab 617. Tiba-tiba seorang anggota Majelis Perlindungan Hukum berteriak kaget dan Edi melihat serangga, semut dan ular yang tidak terhitung jumlahnya merayap ke halaman dengan cepat dan membuat kulit kepala orang yang melihatnya merasa mati rasa. Tidak ada rumput yang tumbuh di tempat hewan-hewan ini lewat, bahkan tembok itu runtuh dalam sekejap. Tembak, tembak. Edi yang melihat itu hanya bisa berteriak dan memberi perintah. Bang bang bang. Suara tembakan terdengar tapi mereka gagal mengenai pengurus utama dan yang lainnya. Saat ini orang-orang itu sudah diselimuti dengan kabut hitam, dan kehilangan sasaran bidik mereka, dan penembak jitu itu hanya bisa menembak sembarangan. Melihat serangga dan semut itu semakin dekat, Edi memegang belati di tangannya dan auranya meningkat, pakaian di tubuhnya mulai bergerak tanpa tiupan angin. Sebagai seorang Grandmaster Edi sudah bisa melepaskan auranya keluar dari tubuhnya. Setelah berteriak marah, Edi mengayunkan pisau di tangannya dan hembusan angin tiba-tiba bertiup, dan menerbangkan sebagian besar serangga dan semut itu dalam sekejap, tapi tidak lama kemudian serangga dan semut itu kembali berkumpul. Dan semakin lama menjadi semakin banyak, saat ini sudah banyak anggota Majelis Perlindungan Hukum yang tubuhnya diselimuti oleh serangga dan semut, dan karena hewan-hewan ini terlalu banyak dan terlalu kecil, membuat anggota Majelis Perlindungan Hukum yang memiliki kekuatan tidak mempunyai cara untuk menyingkirkan hewan-hewan itu dari tubuhnya. Untung saja serangga dan semut ini tidak beracun, kalau tidak anggota Majelis Perlindungan Hukum pasti sudah mati keracunan sejak tadi. Ketua Majelis Edi, menyingkirlah dan biarkan saya pergi, untuk apa membuat anak buahmu begitu menderita. Pada saat ini,
Pengurus utama yang diselimuti oleh kabut hitam bersuara. Raut wajah Eddie menjadi murung, dan dia mengayunkan pisau di tangannya berkali-kali, namun setiap kali serangga dan semut itu terhempas mereka akan segera berkumpul lagi, dan saat ini tubuh Eddie sudah terasa lemas. Tapi saat melihat bawahannya yang menggeliat kesakitan, Eddie juga serba salah. Serangga dan semut takut api, ketua majelis Eddie, apakah kamu tidak tahu? Tepat saat Eddie merasa serba salah, ada suara yang tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Eddie terkejut dan bergegas menoleh ke belakang dan menemukan Dave sedang berdiri di reruntuhan. Tuan Dave, kamu tidak mati. Eddie tampak terkejut. Mati. Dave tersenyum ringan, kamu tidak merasa saya akan mati semudah itu kan? Tidak, saya tahu Tuan Dave pasti tidak akan mati. Eddie tampak bersemangat, bagaimanapun Dave adalah seorang kultivator, bagaimana mungkin dia bisa mati dengan mudah. Dan pengurus utama melihat ke arah Dave yang tidak terluka dan tertegun, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan kalau Dave tidak mati, pukulannya tadi sudah cukup untuk mematahkan tulang-tulang Dave, dan tinjunya tadi sudah diselimuti oleh gas beracun, dan kalau Dave tidak mati saat ini setidaknya dia juga akan keracunan, tapi saat ini Dave berdiri di depannya seolah tidak ada yang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa selamat dan tidak terluka? Pengurus utama menatap dan bertanya pada Dave dengan tidak percaya. Hanya dengan kemampuan kecilmu, masih tidak bisa melukaiku. Dave tersenyum dingin. Pengurus utama menatap Dave yang menatapnya dengan penuh penghinaan dan seketika menggila. Siapkan obor. Eddie memerintahkan dengan keras. Segera, orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum mulai mencari barang-barang yang bisa dibakar lalu membakarnya, karena api semakin lama semakin besar, serangga dan semut itu banyak yang terbunuh dan terluka lalu semuanya mundur. Dan saat menemukan cara untuk menyingkirkan serangga dan semut, Dave juga tidak kenapa-kenapa. Eddie merasa yakin dalam hatinya dan menatap pengurus utama dengan dingin, kalau kalian menyerahkan diri sekarang, kalian bisa menyelamatkan diri kalian dari rasa sakit, kalau tidak, jangan salahkan saya bersikap kasar. Dengan belati di tangannya, tubuh Eddie tiba-tiba bergetar dan rasa lelah yang awalnya mengerumuni Eddie seketika berubah menjadi ledakan keinginan bertarung yang tidak ada habisnya. Bab 618. Hahaha, kalian mengira saya hanya memiliki kemampuan seperti itu. Pengurus utama tertawa terbahak-bahak, lalu menatap ke beberapa pengurus lainnya dan berkata, saudaraku, mari kita tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya pada mereka. Setelah bicara, 5 orang itu duduk bersila dan pengurus utama duduk di tengah. 5 orang itu mengeluarkan kabut hitam dari tubuh mereka dan melantunkan mantra dari mulut mereka. Segera, serangga dan semut yang sudah mundur kembali menyerang. Kali ini jumlahnya jauh lebih banyak, tapi serangga dan semut itu tidak menyerang manusia, melainkan berkumpul dan menjadi satu dan segera membentuk sosok monster serupa dengan manusia setinggi beberapa meter. Monster berbentuk manusia itu mengeluarkan kabut hitam dan terlihat jelas kalau banyak di antara mereka merupakan serangga beracun. Menghadapi monster berbentuk manusia dengan tinggi beberapa meter itu, raut wajah Eddie berubah drastis, sementara anggota Majelis Perlindungan Hukum lainnya mundur ketakutan. Tembak, tembak. Eddie mengarahkan para penembak jitu itu untuk menembak sosok monster itu. Bang bang bang. Puluhan peluru dilontarkan ke arah monster itu, namun sayangnya peluru-peluru yang mengenai tubuh monster berbentuk manusia itu hanya menyebabkan lubang besar muncul dan pulih dengan cepat, karena monster ini dibentuk dari kumpulan serangga dan semut yang tidak terhitung jumlahnya, jadi walau terbentuk sebuah lubang, serangga dan semut lain akan segera mengisinya. Melihat bahkan sniper tidak bisa melukai monster itu, raut wajah Eddie menjadi semakin jelek. Namun saat melihat wajah bawahannya yang berubah drastis dan terus mundur ketakutan, Eddie tahu kalau dia tidak boleh mundur dan harus memberi contoh yang baik, kalau tidak yang menunggunya hanyalah kegagalan. Bunuh. Eddie melompat dengan belati di tangannya dengan berani lalu menebas monster berbentuk manusia itu dengan belatinya.
Monster berbentuk manusia itu tiba-tiba mengayunkan tinjunya dan tinjunya yang terbungkus dengan kabut hitam menghantam tubuh Eddie dengan keras dan membuatnya terhempas seperti layang-layang yang talinya putus. Selain itu, tubuhnya juga mulai terkikis oleh kabut hitam dan seluruh kulitnya menjadi gelap. Ini jelas merupakan gejala keracunan. Ketua. Para anggota Majelis Perlindungan Hukum melihat Eddie yang terluka dan keracunan berteriak histeris. Ada yang ingin bergegas maju dan ingin meraih Eddie. Jangan bergerak. Dave berteriak dan menghentikan orang-orang itu. Kalau mereka menyentuh Eddie maka mereka juga akan keracunan. Semua orang tercengang lalu melihat sosok Dave melompat dan langsung menangkap Eddie. Dave menatap mata Eddie yang tertutup rapat saat ini, dan raut wajahnya terlihat sangat menyakitkan. Meskipun pukulannya tidak menyebabkan luka parah tapi kabut beracun itu membuat Eddie sangat kesakitan. Dave mengulurkan tangannya dan menekan kepala Eddie dengan lembut. Gas beracun yang masuk ke tubuh Eddie disedot keluar dan masuk ke dalam tubuh Dave. Gas beracun ini adalah sumber daya yang bagus untuk berkultivasi, dan Dave tidak akan menyia-nyiakannya. Segera, kulit Eddie sudah terlihat membaik dan dia perlahan membuka matanya. Terima kasih Tuan Dave. Eddie menatap Dave dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Ketua Majelis Eddie, jangan sungkan, saya akan segera membasmi monster itu. Dave berkata, lalu melaju menuju monster berbentuk manusia itu. Monster berbentuk manusia yang melihat itu mengayunkan tinjunya pada Dave. Tinju itu hampir sebesar tubuh Dave, tapi Dave tidak peduli. Dia mengangkat tangannya perlahan dan langsung meraih tinju monster berbentuk manusia itu dengan mudah. Pengurus utama dan yang lainnya tercengang saat melihat itu, dan mempercepat kecepatan melantunkan mantra. Segera, monster berbentuk manusia itu membuka mulut besarnya dan kabut hitam yang tidak terhitung jumlahnya menyembur ke arah Dave. Tapi sebelum kabut hitam itu bisa mencapai Dave, Dave juga membuka mulutnya dan langsung menghisap kabut itu ke dalam perutnya. Saat ini monster berbentuk manusia raksasa itu mulai menunjukkan perlawanan, karena saat ini tangan Dave juga seperti mesin penghisap besar yang langsung menyedot semua kabut hitam dari monster itu ke dalam tubuhnya. Bab 619. Segera, kabut hitam yang mengelilingi monster berbentuk manusia itu sudah habis disedot oleh Dave, dan monster itu tuntuh seketika dan kembali berubah menjadi serangga dan semut yang tidak terhitung jumlahnya lagi, dan memenuhi seluruh halaman. Dave menunjuk dengan jarinya dan sekelompok api berwarna hijau zamrud tampak bergerak-gerak dan serangga serta semut yang melihat nyala api itu bergegas melarikan diri berhamburan. Ini adalah api asli yang digunakan Dave dalam alkimia, dan akan mudah membakar habis serangga serta semut ini. Dave melambaikan telapak tangannya dan api berwarna hijau zamrud itu menyelimuti tanah dan langsung membakar habis serangga dan semut itu. Ini. Melihat semua serangga dan semutnya dimusnahkan, beberapa pengurus menunjukkan perubahan ekspresi yang drastis. Dave tidak takut pada makhluk beracun apapun, dan ini sangat mengejutkan mereka, dan pada saat yang sama ketakutan juga muncul di hati mereka. Mereka orang-orang desa Ikigaru terkenal akan kemampuan meracuninya, tapi Dave sama sekali kebal pada racun dan tubuhnya seolah tidak kenapa-kenapa saat dia menghirup gas beracun itu, jadi racun yang dikuasai oleh para penguasa ini tidak berpengaruh pada Dave. Apa ini kemampuan kalian? Dave mencibir, kalau masih punya kemampuan lain cepat gunakan semuanya. Pengurus utama berdiri perlahan, keningnya sudah dibasahi oleh keringat, dia baru saja menggunakan mantra sebesar itu dan menghabiskan banyak energi internalnya. Dave, kita tidak punya dendam satu sama lain, tadi juga kamu yang memaksa kami untuk turun tangan, sekarang kami akan minta maaf, apa kamu bisa membiarkan kami pergi? Pengurus utama mencoba berkompromi, setelah melihat kekuatan Dave, lagaknya yang sombong juga sudah tidak terlihat. Pergi. Dave menyeringai, bukankah kalian sudah menerima uang dari keluarga Bastian, dan akan membunuhku sebagai gantinya? Kenapa pergi begitu saja? Saya. Pengurus utama tercekat dan terdiam. Mereka dan Dave memang tidak punya dendam satu sama lain,
Walaupun Dev membunuh anak angkat Raja Racun, Isaah, itu juga tidak ada hubungannya dengan beberapa pengurus seperti mereka. Hanya saja mereka terlalu tamak akan uang. Mereka ingin membunuh Dev karena uang 10 miliar yang ditawarkan oleh keluarga Bastian untuk membantu membalas dendam. Kalau tidak, pengurus utama juga tidak akan mengayunkan tinju yang begitu membunuh pada Dev seperti tadi. Namun sayangnya kekuatan Dev terlalu kuat, pukulan pengurus utama yang begitu kuat juga tidak menimbulkan cedera apapun pada Dev, bahkan mantra sihir yang mereka banggakan juga tidak berpengaruh pada Dev. Kalian sebaiknya ikuti ketua majelis Edi dengan patuh untuk mengakui kesalahan kalian, dan saya akan mengampuni nyawa kalian kali ini. Dev menatap beberapa pengurus dengan sikap dominan dan berkata dengan ringan. Pengurus utama mengernyitkan keningnya dan menggertakkan giginya lalu mengangguk. Baik, kami berjanji akan ikut dengan ketua majelis Edi untuk mengakui kesalahan kami, dan akan mengakui kesalahan kami pada pemimpin Frank. Semoga kamu bisa mempercayai kami dan tidak turun tangan lagi pada kami. Menghadapi kekuatan absolut, pengurus utama sudah tidak memiliki pilihan lain. Kalau dia tidak berjanji pada Dev, maka yang menunggunya hanyalah kematian. Asalkan desa Ikigaru tidak mengusik saya bahkan malas berhubungan dengan kalian. Saat ini Dev sudah kehilangan ketertarikannya pada desa Ikigaru. Sejak dia bertemu dengan kultivator yang sesungguhnya, Dev sangat penasaran tentang jalur rahasia di balik kota Gama. Dia sangat ingin mengetahui siapa identitas aslinya dan siapa itu Bram, dan apa hubungannya dengan dirinya sendiri. Semua pikiran ini sangat mengganggu Dev. Pengurus utama dan yang lainnya menundukkan kepala mereka, dan berjalan ke hadapan Edi. Edi melambaikan tangannya dan beberapa anggota Majelis Perlindungan Hukum berjalan kemari, dan menangkap lalu memborgol beberapa pengurus itu. Bawa pulang, besok biarkan pemimpin Frank yang memberikan hukuman. Edi melambaikan tangannya dan beberapa orang itu membawa pergi para pemimpin itu. Tuan Dev, terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau bukan karena kamu sepertinya kami beberapa orang ini tidak akan bisa menangkap mereka. Edi menatap Dev dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Hanya bantuan kecil. Dev tidak merasakan apapun, ini hanyalah bantuan kecil saja. Tuan Dev, tidak disangka kekuatanmu begitu mengerikan. Pukulan yang begitu ganas tidak menyebabkan cedera apapun pada tubuhmu. Edi mengingat kembali Dev yang tadi menahan pukulan yang begitu ganas, dan merasa sedikit iri, kapan dia sendiri bisa memiliki kekuatan seperti itu, betapa bagusnya. Bab 620. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak menyangka tubuhnya akan diolah hingga tahap seperti ini. Sepertinya pil pengolahan tubuh yang diberikan oleh Bram kepadanya benar-benar barang bagus, dan berkali-kali lipat lebih berguna dibandingkan dengan pil peremajaan yang dia buat. Tuan Dev, orang-orang dari desa Ikigatu sudah tertangkap. Kalau kamu ingin kembali ke kota surau, saya akan mengutus seseorang untuk mengantarmu. Edi melanjutkan perkataannya. Kepala Majelis Edi, tidak usah merepotkan kamu, saya berencana untuk tinggal sementara waktu di kota Gama. Nanti saat saya sudah ingin pulang saya bisa naik mobil sendiri. Kemunculan Banteng Kekar dan Bram membuat Dev berubah pikiran. Dia ingin menetap sementara waktu di kota Gama. Mungkin saja dia bisa bertemu dengan kultivator lainnya lagi, dan yang paling penting adalah Dev ingin menetap di kota Gama untuk mengetahui rahasia dari identitas aslinya. Kalau begitu Tuan Dev, berhati-hatilah, keluarga Bastian tidak akan melepaskan Tuan Dev begitu saja. Kalau Tuan Dev memerlukan bantuan, silahkan hubungi saya. Edi memperingatkan Dev. Terima kasih banyak atas peringatannya Kepala Majelis Edi. Dev tersenyum ringan. Setelah kembali dari pinggiran barat, Dev kembali ke penginapan dan berbaring di kasur penginapannya. Dev mengingat kembali adegan saat dia bertemu dengan Banteng Kekar dan Bram. Itu adalah dua orang yang paling kuat yang pernah dia lihat. Pada saat bersamaan, Roy dari keluarga Bastian sedang duduk mendengarkan laporan dari kepala pelayan, dan dia sangat marah. Sampah, dasar sampah sialan. Orang-orang dari desa Ikigaru ini sangat tidak berguna.
5 orang itu bahkan tidak bisa menghadapi seorang Dev. Roy membanting tinjunya dengan keras ke atas meja dan membuat meja itu hancur berkeping-keping. Tuan ketiga, saya rasa bukan 5 orang pengurus desa Ikigam itu yang tidak bisa menghadapi Dev, tapi Dev memiliki bantuan. Saya dengar Eddie sudah membawa orang untuk mengepung 5 pengurus dan bahkan membawa penembak jitu, kalau tidak mana mungkin mereka bisa menjadi lawan Dev. Kepala pelayan menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan kepala pelayan, raut wajah Roy menjadi semakin suram. Dev ini memiliki banyak orang yang melindunginya, sepertinya lianya bisa menunggu hingga kakak pertama keluar, baru membalaskan dendam Ken. Di Kota Gama, Dev dilindungi oleh Majelis Perlindungan Hukum dan Keluarga Wijaya, sekarang bertambah satu lagi, Frank dari Pengadilan Strata 6. Ini membuat Roy tidak berani gegabah menghadapi Dev, dan hanya bisa menunggu hingga Wira keluar dan membuat keputusan. Tuan ketiga, ada satu masalah lagi, leluhur keluarga Bastian akan merayakan ulang tahunnya dan kita juga sudah menerima undangannya, entah hadiah apa yang harus disiapkan. Kepala pelayan bertanya pada Roy. Roy mengernyitkan keningnya dan menghela nafasnya. Garis keturunan mereka ini bisa dibilang merupakan jaminan dari keluarga Bastian, oleh karena itu mereka tidak dianggap serius dan mereka jarang berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan di keluarga Bastian. Hanya saja setiap tahun di saat ini leluhur keluarga Bastian pasti akan merayakan ulang tahunnya dan di setiap perayaan ulang tahunnya, garis keturunan mereka hampir menyumbangkan harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tahun selalu begitu dan ini membuat Roy yang mendengar dua kata ulang tahun seketika menjadi sakit kepala. Hanya saja mereka juga tidak bisa berkata apa-apa, karena orang-orang itu berkuasa, dan Roy serta dua kakaknya sudah belajar bela diri di rumah mereka selama berpuluh-puluh tahun. Bisa dibilang, Roy dan garis keturunannya cukup bentung, bisa memilih satu orang untuk belajar seni bela diri di pusat keluarga Bastian. Perlu diketahui garis keturunan keluarga Bastian yang lainnya harus membayar upeti setiap tahunnya dan tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti itu. Apakah kakak keduaku sudah menyampaikan pesan kali ini? Bagaimana proses belajarnya? Roy bertanya pada kepala pelayan. Tuan kedua sudah berpesan. Dia mengatakan kalau dia sudah bisa memasuki aula leluhur dan dia meminta kita untuk membawa lebih banyak barang ke sana kali ini. Dengan begitu tuan kedua akan lebih dihargai. Kata kepala pelayan. Kakak kedua sudah bisa masuk ke aula leluhur. Roy menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Bagus sekali. Ini membuktikan kalau kakak kedua juga sudah mencapai tahap kultivator. Dan saat kakak kedua kembali, di seluruh kota Gama siapa lagi yang berani menjadi lawan keluarga Bastian, keluarga Wijaya, Majelis Perlindungan Hukum, mereka tidak ada apa-apanya. Wajah Roy memerah karena terlalu bersemangat, sepasang matanya bersinar bahagia dan ada sedikit kecemburuan dalam kegembiraannya. Bab 621. Tuan ketiga, bagaimana kita harus menyiapkan hadiahnya? Kepala pelayan bertanya dengan lembut. Tunggu setelah kakak besarku keluar baru kita bicarakan lagi. Kali ini kita harus menyiapkannya dengan baik. Roy tidak berani mengambil keputusan. Apalagi Wira juga akan keluar dalam beberapa hari ini. Dan menunggu sampai dia keluar juga belum terlambat. Baik, kepala pelayan mengangguk dan bersiap pamit undur diri. Tunggu sebentar, utus seseorang untuk mengawasi Chris. Anak itu sering menyebabkan masalah di mana-mana. Beberapa hari ini beritahu dia untuk tidak memprovokasi Dev. Hati-hati nyawanya bisa melayang. Melayang. Roy menghentikan kepala pelayan yang hendak undur diri. Dia tahu sifat anaknya sendiri, dia tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak berguna, dan selalu berlaga ingin memenggal Dev sampai mati. Kalau anak itu benar-benar pergi memprovokasi Dev, Roy takut anaknya akan berakhir sama seperti Ken, dan dibunuh oleh Dev. Perlu diingat di keluarga Bastian mereka hanya ada Ken dan Chris, dua orang generasi penerus. Sekarang Ken sudah mati, dan hanya Chris yang tersisa untuk melanjutkan garis keluarga. Kalau Chris melakukan kesalahan maka keluarga Bastian akan berakhir. Saya mengerti. Kepala pelayan menganggukkan kepalanya. Keesokan paginya, Dev berencana untuk tidur karena tidak ada energi spiritual yang bisa dia gunakan untuk berkultivasi dan tidak ada lagi yang harus dia kerjakan.
namun sayangnya teleponnya berdering dan itu merupakan panggilan dari Yuki, dan bertanya apakah Dev akan pulang atau tidak. Dev tidak berdaya dan hanya bisa berbohong dan mengatakan kalau orang dari desa Ikigaru belum ditemukan dan akan menetap di kota Gama, karena ada beberapa hal yang tidak bisa Dev katakan pada Yuki. Setelah berbincang cukup lama di telepon, terlihat jelas kalau Yuki merindukan Dev, padahal baru beberapa hari tidak bertemu tapi dia sudah begitu merindukannya. Menjelang tengah hari, bel pintu kamar Dev berbunyi dan Dev menutup teleponnya. Saat membuka pintu dia menemukan Marco, yang sedang berdiri dan memegang sebuah tas kulit ular di tangannya. Tuan Dev, ini adalah beberapa bahan obat yang dikumpulkan dengan harga tinggi. Kakekku tahu Tuan Dev memerlukan ini untuk berkultivasi, jadi memintaku untuk mengantarkannya kemari. Marco membuka tas kulit ular dan di dalamnya terlihat beberapa lingzi dan ginseng berusia ratusan tahun, dan sejenisnya. Hati Dev tidak terlalu bergejolak saat dia melihat barang-barang ini, dengan basis kultivasinya saat ini. Bahan obat di depannya tidak banyak membantu kultivasinya, dia membutuhkan energi spiritual yang lebih banyak lagi. Hanya saja ini adalah niat baik dari keluarga Wijaya. Dev juga merasa sangat tersentuh jadi setelah menerima tas kulit ular itu dia berkata pada Marco, tolong sampaikan rasa terima kasihku kepada Tuan Eko. Tuan Dev terlalu sungkan, kakekku sudah mengatakan kami akan membantu kultivasi Tuan Dev dengan sekuat tenaga kami, walau harus mengeluarkan seluruh harta kekayaan keluarga Wijaya, kami juga tidak akan ragu. Kata Marco. Dev sedikit terharu saat mendengar itu, karena dia tahu keluarga Wijaya dan dirinya hanya bekerja sama agar saling menguntungkan tapi sangat jarang bagi Eko untuk menunjukkan perasaan seperti ini. Ayo masuk dan duduklah. Dev mempersilakan Marco masuk ke dalam kamar. Tuan Dev, kalau kamu tidak ada kegiatan lain, maka mari kita makan bersama siang ini. Kamu sudah datang ke kota Gama, dan saya belum menunjukkan yang terbaik sebagai tuan rumah. Marco berkata sambil tersenyum. Baik. Dev menganggukkan kepalanya, hanya saja, jangan ke rumahmu, itu terlalu merepotkan. Dev tidak ingin pergi ke kediaman keluarga Wijaya karena akan ada terlalu banyak orang, dan kalau dia pergi ke sana, semua orang akan mengelilinginya dan mereka satu persatu akan menyanjungnya dan dia tidak akan bisa makan dengan tenang. Marco tersenyum, dia tahu apa yang dikhawatirkan oleh Dev dan mengangguk, baik, saya akan membawa Tuan Dev ke sebuah restoran yang sering saya datangi, makanan di sana lumayan enak. Dev mengangguk dan setelah mengganti pakaiannya dia pergi keluar bersama dengan Marco. Segera, dua orang itu berhenti di depan sebuah restoran. Marco mempersilakan Dev untuk masuk dan dua orang itu mencari tempat di sudut dan duduk. Tuan muda Marco, kamu datang ya? Setelah melihat Marco, seorang pelayan di restoran menyambutnya dengan hangat. Jelas dia terlihat akrab dengan Marco. Bab 622. Hidangkan seperti biasa. Marco tersenyum kecil. Baik. Akan segera dihidangkan. Pelayan itu pergi. Dev melihat-lihat restoran dan meski skala restoran itu tidak terlalu besar, dekorasinya sangat mewah dan cukup banyak orang yang makan di sini. Tidak jauh dari tempat duduk Dev, ada seorang wanita yang mengenakan kerudung dengan wajah putihnya dan sedang makan sendirian. Setelah tatapan Dev jatuh pada wanita itu, tanpa disadari dia menatapnya selama beberapa detik dan setelah melihat wanita itu selama beberapa detik, Dev merasa detak jantungnya bertambah cepat dan dia tiba-tiba merasakan keinginan untuk bergegas menghampirinya dan langsung melemparkan wanita itu ke bawah tubuhnya. Dev menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan rasa sakit yang hebat membuatnya seketika tersadar dan menjauhkan pandangannya dari wanita itu. Tuan Dev, kamu kenapa? Melihat ada yang salah dengan raut wajah Dev, Marco bertanya padanya. Pada saat ini detak jantung Dev masih berdebar kencang, dan wajahnya juga memerah. Dev mengernyitkan keningnya, meskipun dia adalah seorang pemuda yang penuh dengan gairah tapi dengan kemampuan dia menjaga suasana hatinya masih sangat kuat. Banyak wanita yang bersedia melemparkan diri ke dalam pelukannya dan Dev tidak pernah impulsif seperti ini. Dan bahkan saat dia melihat tubuh Ellie, Dev juga tidak merasakan perasaan impulsif seperti ini. Tapi hari ini saat dia melirik sekilas ke arah wanita itu, dia malah kehilangan ketenangannya dan ini membuat Dev sedikit kaget. Oh, tidak apa-apa, Dev menggelengkan kepalanya. Marco menatap Dev, dan menoleh ke arah wanita itu, karena tadi Dev melirik wanita itu beberapa kali dan wajahnya memerah, lalu nafasnya tidak beraturan. Jangan lihat dia. Dev melihat Marco yang menoleh ke arah wanita itu, bergegas menghentikannya namun sayangnya sudah terlambat, tatapan Marco sudah tertuju pada wanita itu. Setelah menatap wanita itu dengan hati-hati, Marco menoleh ke arah Dev. Tuan Dev, ada apa dengan wanita itu? Dev melihat Marco yang tidak kenapa-kenapa seketika merasa heran dan bertanya, saat kamu menatap wanita itu, kamu tidak merasakan ada perasaan impulsif? Tidak ada, Marco menggelengkan kepalanya dengan kosong, meskipun wanita itu cantik, tapi tidak terlalu. Cantik hingga satu pandangan saja sudah merasakan perasaan impulsif.
apakah mungkin karena Tuan Dev akhir-akhir ini sering sendirian jadi merasa bosan? Apa perlu saya mencarikan beberapa orang wanita untuk menemani Tuan Dev? Marco mengira Dev akhir-akhir ini selalu sendirian, dan tidak ada yang menemaninya di malam hari, jadi merasa sedikit bosan dan langsung impulsif saat melihat seorang wanita cantik. Dev yang mendengarnya seketika menjadi canggung dan hanya bisa menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Meskipun ada wanita yang menemaninya dan banyak wanita yang menyukai Dev, tapi saat ini Dev hanyalah seorang lelaki kecil yang belum pernah merasakan rasanya seorang wanita. Tidak lama kemudian, makanan sudah dihidangkan. Marco mempersilahkan Dev untuk makan dan Dev memberanikan diri untuk menoleh ke arah wanita itu lagi. Namun kali ini, Dev menatap wanita itu untuk waktu yang cukup lama dan dia tidak merasakan perasaan impulsif seperti tadi, dan ini membuat Dev sangat kaget. Marco melihat Dev yang masih menatap wanita itu tersenyum dan berkata, "Tuan Dev, apa perlu saya mengajak wanita itu untuk berkencan denganmu?" "Tidak perlu, makan saja." Dev mulai makan dan menundukkan kepalanya. Bukankah ini Tuan Muda keluarga Wijaya? Kebetulan sekali, kamu juga datang ke sini untuk makan ya? Kedua keluarga kita memang sangat berjodoh ya." Di saat Marco dan Dev sedang makan, tiba-tiba ada sebuah suara bergegas yang terdengar. Saat mendengar suara itu, Marco mengernyitkan keningnya dan bahkan tidak menoleh ke belakang lalu berkata, "Chris, saya tidak ingin berurusan denganmu hari ini, sebaiknya kamu menjauh dariku." Sedangkan Dev mengangkat kepalanya dan menatap Chris, dan menemukan Chris yang berpenampilan seperti seorang bajingan. Tidak ada jejak aura di dalam tubuhnya, bahkan dia bukan ahli bela diri. Hanya saja di belakang Chris ada dua bawahan dan dua orang itu merupakan master. Bab 623. Marco, tempat ini juga bukan milik keluarga Wijaya. Saya ingin berada di mana? Apa urusannya denganmu? Chris berkata lalu langsung duduk di meja yang sama dengan Marco dan jelas tidak mendengarkan perkataan Marco. "Bajingan, kamu minta dihajar ya?" Marco melihat Chris yang duduk tepat di sebelahnya dengan tatapan provokatif langsung melebarkan matanya dan aura di tubuhnya mulai keluar. Perlu diingat kalau Marco adalah seorang master, dan kekuatannya sudah mencapai tahapan ke-7. Aura yang terpancar dari tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa seperti Chris. Namun Chris sepertinya tidak takut sama sekali. Tepat saat aura Marco menekan ke arah Chris, dua orang yang berada di belakang Chris tiba-tiba meledakkan aura mereka dan kedua aura itu langsung bertabrakan, dan hantaman yang besar membuat tubuh Chris sedikit bergetar. Raut wajah Marco berubah. Dia menatap tajam ke arah dua orang yang dibawa oleh Chris. Terlihat jelas kalau kekuatan dua orang itu tidak lebih rendah daripada Marco. Pantas saja Chris berani begitu merajalela. "Marco, saya kemari hanya ingin mencarimu untuk minum. Untuk apa segugup itu?" Chris berkata sambil menuangkan segelas arak untuk dirinya lalu menatap Dev. Saudara ini terlihat familiar. Dari mana asalnya? Chris tidak mengenal Dev, dan itu alasannya dia bertanya. Namun Dev tidak menghiraukan Chris, bahkan tidak meliriknya. Dia menaruh semua perhatiannya pada wanita tadi, karena pada saat ini wanita itu masih makan dengan tenang seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Perlu diingat aura Marco dan dua orang master dari keluarga Bastian baru saja beradu tadi, dan kekuatannya sangat luar biasa. Tapi wanita yang duduk tidak jauh dari situ terlihat seperti tidak terjadi apa-apa dan membuat rasa tertarik Dev padanya meningkat. Melihat Dev mengabaikannya, Chris berkata dengan raut wajah dingin, "Sialan, saya bertanya padamu, kamu tidak dengar. Kamu tuh Lia." "Chris, kamu cari mati ya?" Marco melihat Chris berani memaki Dev seketika membanting meja dan bangkit berdiri. Dua orang master dari keluarga Bastian yang melihat ini bergegas melangkah maju dan berhadapan langsung dengan Marco dan melindungi Chris di belakang. Saat ini, banyak pengunjung yang di sekitar melihat kejadian ini dan mulai bersembunyi, bahkan ada beberapa penakut yang langsung pergi. Sedangkan pemilik toko tidak berani mengatakan apa-apa karena baik Marco maupun Chris tidak bisa disinggung oleh mereka. Berhadapan dengan dua orang master dari keluarga Bastian, raut wajah Marco menjadi sangat jelek. "Marco, anak ini adalah ayahmu ya, saya memakinya untuk apa kamu melindunginya?" Chris masih duduk di kursi dan mengangkat kepalanya sedikit, lalu berkata dan menatap Marco dengan tatapan penuh penghinaan. Kali ini, Marco sudah sangat kesal. Chris adalah orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa tapi mulutnya ini benar-benar tidak kenal ampun. Marco tidak bisa menahan kekesalannya lagi dan mengarahkan tinjunya ke arah Chris. Dua orang master dari keluarga Bastian melihat Marco yang bergerak segera mengambil sikap dan siap bergerak kapan saja. Namun pada saat itu, Dev bangkit berdiri dan menghentikan Marco, lalu berkata pada Chris, "Nama saya Dev, datang dari kota Surau." Perkataan Dev seketika membuat Chris tercengang dan langsung berdiri dengan tiba-tiba. Kamu adalah Dev." Chris menatap Dev dengan tidak percaya, dia tidak menyangka Dev masih semuda ini. "Kenapa, kamu mengenalku?" Dev melihat Chris bersikap seperti itu merasa sedikit heran.
Karena Dev tidak tahu kalau Chris adalah adiknya Ken, putranya Roy. Tuan Dev, anak ini adalah adiknya Ken, putranya Roy, anggota keluarga Bastian. Mendengar penjelasan Marco, Dev seketika mengerti. Dev menatap Chris dengan tatapan mengejek dan tatapan matanya sedikit dingin. Ternyata anggota keluarga Bastian ya, pantas saja begitu berlagak. Apakah kamu juga ingin pergi ke surga seperti kakakmu? Bab 624. Wajah Chris memerah karena marah setelah mendengar perkataan itu. Tapi dia tidak berbicara dan hanya bisa menatap Dev dengan kejam karena kepala pelayan sudah berpesan kepadanya untuk tidak memprovokasi Dev, bisa-bisa nyawanya melayang. Kali ini, Chris keluar dengan membawa sedikit bawahan. Dia hanya membawa 2 orang dan saat ini Marco Asteris dan Dev sedang bersama dan jelas mereka jauh lebih kuat, jadi Chris hanya bisa menahannya. Bocah, jangan berpuas diri dulu, cepat atau lambat saya pasti akan membalaskan dendam kakakku. Kamu sudah menyinggung keluarga Bastian, kamu tidak akan pernah hidup dengan damai seumur hidup ini. Setelah Chris selesai bicara, dia membawa bawahannya dan duduk di meja di samping. Dev dan Marco melanjutkan makan sedangkan Chris terlihat marah, dan terus menatap Dev dan yang lain dari waktu ke waktu. Tuan Dev, kamu harus lebih memperhatikannya, Chris ini memang tidak memiliki kemampuan, tapi anak ini penuh dengan ide-ide busuk, dan dia juga sangat kejam, dia bisa melakukan hal tidak bermoral apa saja. Marco memperingatkan Dev. Tidak masalah. Dev tersenyum ringan dan tidak menganggap Chris serius. Namun saat Dev dan Marco melanjutkan makan, tiba-tiba Dev meletakkan sumpitnya dan dia menjadi gugup. Tuan Dev, ada apa? Marco tercengang, dia merasa hari ini Dev tampak kaget hari ini. Jangan bicara, Dev mengernyitkan keningnya dan mengibaskan tangannya ke arah Marco. Pada saat ini Dev merasakan ada indera spiritual yang sedang menyelidiki dirinya dengan sembrono. Namun pihak lawan tidak tahu kalau Dev juga sudah memiliki indera spiritual, jadi dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Dev menyipitkan matanya dan tiba-tiba menoleh ke wanita yang ada di sampingnya, dan pada saat ini wanita itu juga sedang menatap Dev, dan melihat Dev yang menatapnya wanita itu bergegas menundukkan kepalanya, dan indera spiritual itu juga surut dengan cepat. Hati Dev dipenuhi dengan kengerian, dia tidak menyangka kalau wanita itu ternyata adalah seorang kultivator. Sepertinya di kota Gama memang banyak para ahli tersembunyi, dan jauh lebih banyak daripada yang dia bayangkan. Tuan Dev, kamu baik-baik saja. Marco tertegun, dia tidak mengerti kenapa Dev terus menatap wanita yang ada di sampingnya. Tidak apa-apa, ayo makan lagi. Dev tersenyum tipis dan 2 orang itu melanjutkan makan mereka. Pada saat ini, Chris juga memperhatikan wanita itu dan tatapan matanya dipenuhi dengan niat cabul. Dia bangkit berdiri dan duduk di hadapan gadis itu. Nona, kenapa kamu makan sendirian? Kamu tidak membawa pacarmu? Chris menatap wanita itu dengan seringaian nakal di wajahnya. Apakah kamu keberatan kalau saya makan bersamamu? Nama saya Chris Bastian, tuan muda kedua dari keluarga Bastian. Chris mengulurkan tangannya pada wanita itu, dan berniat untuk menarik tangan wanita itu. Wanita itu mengangkat kepalanya dan melirik Chris sekilas, lalu bangkit berdiri dan berjalan keluar. Chris yang melihatnya seketika tercengang. Dia belum pernah ditolak oleh wanita sebelumnya, dan belum pernah ada orang yang memperlakukannya seperti ini. Perlu diketahui sebagian besar wanita langsung menangis dan memohon untuk merangkak ke dalam pelukannya setelah mengetahui kalau dia adalah tuan muda keluarga Bastian. Melihat wanita itu tidak menghiraukannya dan langsung pergi, Chris menjadi marah, dia bangkit berdiri dan mengejarnya. Dev Yuang melihatnya bergegas bangkit berdiri dan berkata pada Marco, kamu makan saja dulu, saya masih ada urusan. Tuan Dev, apa yang kamu lakukan? Apa perlu saya menemanimu? Marco mengira Dev akan pergi mengejar Chris. Tidak perlu, jangan ikuti saya. Dev tidak mengizinkan Marco untuk mengikutinya karena wanita itu adalah seorang kultivator. Dev tidak tahu apakah dia adalah kawan atau lawan. Jika pihak lain seperti banteng kekar, datang menangkapnya untuk keluarga King atau apalah itu, maka Marco dan dirinya akan sial. Dev sendiri mungkin tidak akan punya peluang untuk kabur. Sekarang Dev masih belum bisa memastikan siapa wanita itu, tapi Dev berniat mengejarnya, dan mungkin dia bisa mempelajari beberapa rahasia dunia kultivator di kota Gama darinya. Setelah Dev menyusul, dia melihat Chris sedang membawa 2 bawahannya berbelok ke jalanan, dan Dev langsung mengikutinya. Dan saat Dev baru saja berbelok, dia melihat Chris dan 2 bawahannya sudah menghentikan wanita itu, dan wanita dengan tubuh halus itu tampak tak berdaya di depan Chris dan yang lainnya. Bab 625. Adik kecil, saya baru saja bicara denganmu, apa kamu tidak mendengarnya? Saya beritahu kamu, bisa terlihat olehku adalah berkah bagimu, untuk apa kamu lari? Ikut denganku, dan kamu akan makan berkecukupan, saya masih bisa membelikan sebuah villa untukmu. Sepasang mata Chris melekat pada wanita itu dan matanya bersinar. Melihat Chris seperti itu,
wanita ini bergegas mundur tapi jalan di belakangnya diblokir dengan cepat oleh dua bawahan yang dibawa oleh Chris. Wanita itu tampak tidak berdaya, seperti seekor anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tetapi semakin wanita itu bersikap seperti ini, raut wajah Chris menjadi semakin senang. Adik kecil, hari ini kamu tidak akan bisa kabur lagi, sebaiknya kamu patuh saja. Kakak akan memelukmu dan mengubah nasibmu menjadi sangat baik. Chris berkata dan mengulurkan tangannya untuk meraih wanita itu. Ah! Wanita itu berteriak dan terus bergerak mundur, dan terdorong ke dinding. Dev yang melihatnya ingin bergegas membantu wanita itu, tapi setelah memikirkannya wanita itu memiliki indera spiritual, jelas dia adalah seorang kultivator, kenapa dia bisa takut pada Chris yang hanya orang biasa? Walau Chris membawa dua orang master, sebagai kultivator tidak mungkin dia tidak bisa menghadapi dua orang master kan? Lantas dia sedang berpura-pura, sengaja berpura-pura agar dilihat olehnya, karena tahu dia ada di sini. Dev memikirkan ini dan menarik kembali kakinya yang sudah bersiap melangkah. Dia ingin melihat kenapa wanita itu berpura-pura seperti ini dan menyembunyikan kekuatannya. Kalau bukan karena wanita itu memata-matai Dev dengan indera spiritualnya, Dev tidak akan menyadari kalau wanita itu adalah seorang kultivator. Hahaha, walau kamu berteriak hingga tenggorokanmu rusak juga tidak ada gunanya, siapa yang bisa mengaturku? Chris berkata dengan bangga. Dia melihat tangan Chris hendak menangkap wanita itu dan dia mengarahkan tangannya pada area sensitif dari wanita itu. Tapi saat itu, wanita itu tidak bergerak sama sekali, dan tatapan matanya menunjukkan ketakutan. Dev seketika mengernyitkan keningnya, apakah saya salah lihat? Dev mulai meragukan dirinya, mungkinkah wanita itu bukan kultivator, dan indera spiritual tadi bukan dikeluarkan oleh wanita itu? Apapun yang terjadi, Dev tidak bisa melihat wanita itu dilecehkan oleh Chris begitu saja jadi dia berencana untuk menerjang keluar. Tapi saat Dev belum bergerak, dia melihat Chris yang hendak menangkap wanita itu seketika berhenti dan kemudian menatap wanita itu sambil terkikik, dan air liur yang ada di dalam mulutnya sudah mengalir keluar. Apa kamu menyukaiku? Tatapan wanita itu tidak terlihat takut, melainkan penuh dengan pesona yang tidak terlukiskan. Suka, hehehe. Chris seperti orang bodoh yang menatap wanita itu tanpa bergerak. Sedangkan dua orang master keluarga Bastian yang dibawa oleh Chris tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah, dan bergegas mencengkram wanita itu. Namun di saat yang bersamaan, hal yang aneh terjadi. Dua orang master itu berhenti setelah mendekati wanita itu, dan tatapan mereka menjadi kosong. Sama seperti Chris, mereka menjadi seperti orang bodoh. Apa kalian berdua menyukaiku? Wanita itu bertanya kepada dua orang master itu. Suka, hehe. Dua orang master itu juga berkata sambil tersenyum bodoh. Aduh, kalian semua suka padaku, dan ini sangat sulit bagiku. Bagaimana kalau kalian bertarung saja, dan saya akan ikut dengan siapa yang menang? Wanita itu berkata dengan tatapan serba salah. Baik. Dua orang master dan Chris menganggukkan kepala. Chris hanya orang biasa, bagaimana mungkin dia bisa melawan dua orang master? Pada saat ini Chris juga sedikit takut. Melihat itu, wanita itu menyingkir ke samping dan berkata, ayo mulai. Saat wanita itu selesai bicara, dua orang master dari keluarga Bastian mengeluarkan senjata mereka secara bersamaan dan menikam Chris dengan ganas. Dua orang master itu menikam Chris dengan pisau mereka, dan Chris tidak punya waktu untuk bergerak dan langsung mati di tangan bawahannya sendiri. Ini membuat Dev yang sedang menyaksikan adegan ini seketika termenung, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan kenapa dua orang bawahan dari keluarga Bastian membunuh tuannya dalam sekejap mata? Bab 626. Tidak menunggu Dev merespon apa yang terjadi, dua orang master itu sudah bertarung satu sama lain. Dengan kekuatan keduanya yang setara, pertarungan itu sangat sengit dan mereka semua mencoba yang terbaik. Setelah bertarung lebih dari 100 ronde, kedua master itu saling menusuk satu sama lain dan keduanya mati. Melihat tiga mayat yang tergeletak di atas tanah, Dev tidak pernah membayangkan kalau orang-orang ini akan membunuh satu sama lain, dan wanita itu tidak melakukan apapun dari awal hingga akhir. Pada saat ini, wanita itu melihat ke arah tempat Dev bersembunyi dan bertanya dengan dingin, masih tidak mau keluar. Dev melihat pihak lain sudah menyadari keberadaannya dan hanya bisa mengelak dan berjalan keluar, lalu berjalan menghampiri wanita itu dengan hati-hati dan matanya penuh dengan kewaspadaan. Melihat Dev yang waspada, wanita itu terkekeh. Senyuman wanita itu seperti bunga yang bermekaran dan menghangatkan hati Dev dalam sekejap. Yang terjadi barusan begitu berbahaya dan kamu hanya menatap seorang wanita sepertiku dianiaya. Meskipun kamu tidak berani tapi kamu cukup kejam juga ya. Wanita itu cemberut dan berkata pada Dev sambil berpura-pura marah. Dev hanya merasa hatinya disentil oleh wanita itu dan perasaan impulsifnya kembali menghantam tubuhnya lagi. Kamu cantik sekali. Tatapan Dev pada wanita itu menjadi sedikit gila dan ekspresinya terlihat sedikit konyol.
Melihat ekspresi Dev, wanita itu tersenyum puas dan menyisir rambutnya dengan tangannya. Benarkah? Apakah saya sangat cantik? Lalu kenapa tadi kamu tidak menyelamatkanku? Sekarang saya ingin kamu membawa mayat orang-orang ini dan melemparkannya ke dalam sungai untukku, ya. Wanita itu berkata pada Dev dengan nada centil dan membuat Dev tidak bisa menahan diri, lalu menganggukkan kepalanya. Baik, baik. Namun pada saat Dev sedang mengangkat mayat yang ada di tanah, dan hendak berbalik pergi, bau darah menyeruak dan sebuah cahaya putih melintas di benak Dev, dan seketika sepasang mata Daye menjadi jernih. Dia tertegun di tempat dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Melihat mayat yang sedang dibawanya, Dev seketika kaget dan bergegas membuang mayat itu. Kekuatan spiritual di tubuhnya langsung meledak dan melindungi tubuhnya dengan erat. Dev menoleh menatap wanita itu. Sedangkan wanita itu menatap Dev yang tiba-tiba membuang mayat itu dan menoleh pada dirinya juga tercengang. Dia tidak menyangka Dev bisa tersadar dan ini membuat dia sedikit heran. Siapa kamu? Apa yang baru kamu lakukan padaku? Dev menatap wanita itu dengan marah dan tinjunya mengepal dengan erat. Ekspresi kaget hanya melintas di wajah wanita itu sekilas, lalu dia menjadi terpesona dan memutar tubuhnya. Lalu berjalan menuju Dev. Kakak, kenapa kamu galak sekali? Kamu mengagetkanku saja. Saya sangat takut. Kalau tidak percaya kamu tatap saja mataku. Wanita itu berbicara sambil berjalan mendekati Dev. Dev menatap sepasang mata wanita itu dan dia kembali menjadi linglung lagi. Tinjunya yang mengepal saat ini mengendur dan pikirannya menjadi kosong. Melihat Dev kembali ke kondisi linglung, wanita itu mendengus dingin dengan jijik. Lanjutkan apa yang belum kamu selesaikan, buang mayat ini. Baik, Dev mengangguk dan membungkuk untuk mengambil mayat itu lagi. Dan pada saat Dev hendak pergi dengan membawa mayat itu, tiba-tiba ada sebuah sosok hitam yang melintas, dan langsung sampai di sisi Dev. Satu tangannya menepuk kening Dev dengan ringan. Sekujur tubuh Dev gemetar lalu dia tersadar kembali, dan saat melihat dirinya kembali membopong mayat itu, raut wajah Dev langsung berubah. Dia tidak tahu sejak kapan dirinya menjadi linglung dan dikendalikan oleh wanita itu. Dev bergegas membuang mayat itu lalu menatap orang yang ada di sampingnya dan menemukan kalau orang itu ternyata adalah Bram yang pernah menyelamatkan nyawanya dan memberikan pil pengolahan tubuh kepadanya. Saat ini, Bram menatap wanita itu dengan dingin, sedangkan saat wanita itu melihat Bram, dia bergegas menundukkan kepalanya dan raut wajahnya berubah menjadi sedikit ketakutan. Elena, sudah berapa kali saya katakan padamu, jangan bertindak sembarangan di luar, kalau tidak kamu sendiri yang akan terluka. Bab 627. Paman Bram, orang-orang ini adalah orang jahat. Tadi kalau saya tidak membunuh mereka, mereka akan melakukan itu padaku. Elena berkata dengan cemberut. Banyak alasan, lantas apakah Dev juga menganiaya kamu? Bram memelototi Elena. Saya hanya mendengar kalau Paman Bram mengatakan dia sangat hebat, jadi saya ingin mengujinya tidak disangka biasa-biasa saja. Elena menatap Dev dengan tatapan penghinaan, dan kualitas dari orang ini juga sangat biasa. Saat melihatku dianiaya tadi dia juga tidak membantuku. Mendengar percakapan antara Bram dan Elena, Dev tercengang. Ternyata kedua orang ini saling kenal, dan Bram juga sering membahas dirinya. Namun sepertinya dua orang ini tidak memiliki niat jahat pada dirinya, dan tidak ingin melukai dirinya. Bram menatap Dev, dia tidak percaya Dev adalah tipe orang yang tidak mau membantu menyelamatkan orang. Dev menyadari Bram menatap dirinya dan bergegas menjelaskan. Tadi dia menggunakan indera spiritual untuk memata-mataiku. Saya sudah tahu sejak awal kalau dia adalah kultivator, oleh karena itu saya tidak bergerak. Saya tahu beberapa orang itu tidak akan bisa melawannya. Raut wajah Bram menjadi lebih jelek setelah mendengar hal itu. Elena, siapa yang menyuruhmu menggunakan indera spiritual pada Dev? Kalau kamu mempengaruhi pikirannya, maka akan menjadi kesalahan besar. Melihat raut wajah Bram, Elena tahu kalau dirinya sudah berbuat kesalahan dan menundukkan kepalanya. Lalu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang terdengar. Bram mengernyitkan keningnya, lalu menarik Elena dan Dev sambil berkata, di sini bukan tempat yang tepat untuk bicara, sudah ada yang datang. Dev merasakan tubuhnya menjadi tegang, dan diikuti oleh suara desiran angin di telinganya. Saat dia kembali tersadar, dia mendapati dirinya sudah berada di sebuah taman kecil. Dev menatap Bram dengan kaget, meskipun kecepatan Dev sudah sangat cepat di mata orang biasa, tapi kalau dibandingkan dengan Bram, perbedaannya masih terlalu jauh. Kenapa kamu belum meninggalkan kota Gama? Bram bertanya pada Dev. Saya ingin mengetahui identitas asliku. Dev tidak berbohong pada Bram, karena Bram tahu detail tentang dirinya dengan jelas, dan dia tidak perlu berbohong padanya. Kamu harus segera meninggalkan kota Gama, jangan menetap di sini lagi, di sini terlalu berbahaya. Bukankah saya sudah memberitahumu, pada hari ke-15 bulan ke-7 nanti kamu akan mengetahui identitas aslimu. Bram berkata pada Dev.
Kalau begitu apakah saya bisa bertanya hal lain? Dev tahu Bram tidak akan memberitahukan identitas aslinya, tapi masih banyak hal yang ingin Dev ketahui. Asalkan tidak menanyakan tentang identitas aslimu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan saya. Namun setelah kamu menanyakannya hari ini juga kamu harus pergi dari kota Gama. Raut wajah Bram menjadi serius. Dev mengangguk, dan mulai bertanya pada Bram tentang hal-hal yang tidak dia ketahui tentang dunia kultivator. Saat itu Ryu hanya mengajarinya cara berkultivasi, dan membawanya ke dalam jajaran kultivator tapi tidak pernah memberitahukan kepadanya tentang dunia kultivasi, jadi Dev sangat penasaran dengan banyak hal. Misalnya, di tahapannya saat ini, sangat sulit untuk berkultivasi karena energi spiritual yang ada di dunia ini terlalu sedikit, dan banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk berkultivasi. Tetapi bagaimana dengan orang-orang dengan tahapan yang lebih tinggi seperti Bram dan yang lainnya berkultivasi? Bagaimana kultivator lainnya bisa berkultivasi? Karena sumber dayanya sangat terbatas, bahan obat berusia ratusan tahun, lalu batu spiritual juga merupakan barang-barang yang langka. Lalu siapa wanita itu? Dan teknik apa yang dia gunakan untuk menghilangkan akalnya sejenak tadi? Dev berceloteh dan melontarkan puluhan pertanyaan yang membuat Bram langsung menjadi bingung, sementara Elena menutup mulutnya dan cekikikan. Kekuatanmu saat ini juga tidak rendah lagi, tetapi kamu masih mengajukan pertanyaan yang konyol seperti itu. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu bisa berkultivasi. Kata Elena sambil mengejek Dev. Bab 628. Dev tampak sedikit canggung setelah mendengar ucapan Elena. Itu adalah pertanyaan konyol bagi mereka tapi Dev memang tidak tahu. Saya mengerti perasaanmu, kamu sangat ingin mengetahui tentang hal ini, dan tidak lama lagi kamu akan segera mengerti semua pertanyaan yang kamu ajukan ini, dan mengenai siapa dia, harus diceritakan dari beberapa tahun lalu. Bram menunjuk Elena dan mulai menceritakannya perlahan pada Dev. Dev bisa melihat sorot mata Bram bahwa dia memperlakukan Elena seperti anaknya sendiri. Dan setelah mendengar cerita Bram, Dev baru mengetahui kalau Elena adalah seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh Bram. Setelah beranjak dewasa, Bram baru menyadari kalau Elena terlahir dengan tubuh yang menawan dan mampu menggunakan pesonanya dan mengendalikan pikiran orang lain. Meskipun Elena juga seorang kultivator, tapi selain mantra pesona dia tidak mengetahui mantra lainnya, dan bahkan dia tidak bisa mengumpulkan energinya. Artinya jika Elena tidak menggunakan mantra pesonanya, ahli bela diri manapun bisa menghadapinya. Dan di saat itulah Dev Banu tahu kalau tadi saat Chris menghentikan Elena, kepanikan di mata Elena itu bukan kepura-puraan, tapi dia benar-benar panik. Dan saat memikirkan hal ini, Dev merasa sedikit tidak enak hati. Apakah kamu merasa kalau kultivator harus bisa mengalahkan ahli bela diri, ahli sihir dan jauh lebih hebat dibandingkan dengan mereka? Bram bertanya pada Dev. Dev mengangguk, menurutnya kultivator pasti lebih kuat dibandingkan dengan ahli bela diri dan ahli sihir. Bram tersenyum tipis, sebenarnya kultivator tidak ada bedanya dengan ahli bela diri dan ahli sihir, yang berbeda hanyalah tahapannya. Sekarang kamu adalah kultivator, tapi kalau bertemu dengan seorang master seni bela diri, dan dia bisa membunuhmu dengan satu jarinya, maka siapa yang lebih hebat menurutmu? Apakah kultivator atau ahli bela diri? Hanya saja, tahapan yang bisa dicapai oleh kultivator lebih tinggi, dan di puncak dunia kultivator adalah menjadi makhluk abadi. Ini adalah mimpi dari setiap kultivator. Saat membahas tentang kata abadi, mata Bram penuh dengan eksternalitas dan kekaguman yang tak berujung. Sepertinya, Bram juga ingin menjadi seorang makhluk abadi. Makhluk abadi, Dev bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia berlatih dengan sekuat tenaga, tapi dia tidak pernah membayangkan dirinya bisa menjadi makhluk abadi. Saat dia mulai berkultivasi, hanya demi menepati janjinya pada Ryu, dan ingin tahu apa yang akan terjadi saat hari ke-15 bulan ke-7. Dan tidak pernah memiliki pemikiran tentang menjadi makhluk abadi, dia bahkan tidak tahu kalau berkultivasi bisa menjadikannya makhluk abadi. Jangan banyak pikiran, saat ini kamu harus memusatkan konsentrasimu pada kultivasi. Namun kamu bisa mencapai tahap ini dia dalam waktu sesingkat ini benar-benar di luar dugaanku. Bram menatap Dev dengan puas, lalu tiba-tiba meninju perut Dev. Dev lengah dan tubuhnya seketika terbang dan terhempas membanting pohon besar. Hantaman yang dahsyat itu langsung merobohkan pohon besar itu. Dev yang dipukuli oleh Bram tidak mengerti kenapa Bram yang sedang bicara baik-baik tiba-tiba memukulinya begitu saja. Setelah mengusap perutnya, Dev berjalan kembali dan pukulan Bram tadi tidak menyebabkan cedera pada Dev. Saat ini tubuh Dev sudah diolah hingga tingkat yang mengerikan. Elena yang berada di samping juga tercengang saat melihat Bram memukuli Dev, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Lumayan, tubuhmu saat ini baru sepadan dengan kekuatanmu sekarang. Tidak sia-sia saya memberikan sebutir pil pengolahan tubuh padamu. Bram melihat Dev yang berjalan kembali tanpa cedera mengangguk dengan gembira. Dev yang mendengarnya menyadari kalau Bram memukulnya untuk menguji pengolahan tubuhnya sudah mencapai tingkat seperti apa. Paman Bram, kamu memberikan pil pengolahan tubuh kepadanya.
Itu kamu dapatkan dengan susah payah. Elena yang mendengar Bram memberikan pil pengolahan tubuh pada Dev seketika berkata dengan kaget. Bab 629. Diam. Bram memelototi Elena, jelas dia tidak ingin Dev tahu betapa berharganya pil pengolahan tubuh. Setelah mendengar hal tersebut, Dev menatap Bram dengan kaget. Dia mengira bahwa pil pengolahan tubuh akan mudah dibuat oleh kultivator seperti Bram. Tidak disangka Bram juga mendapatkan pil pengolahan tubuh dengan susah payah dan malah diberikan kepadanya. Pada saat ini Dev tahu kalau Bram pasti memiliki semacam hubungan dengan dirinya. Mungkin kerabatnya. Memikirkan hal ini membuat Dev menatap Bram dengan penuh semangat. Kamu sudah mengetahui yang seharusnya kamu ketahui. Segera tinggalkan kota Gama dan jangan pernah menginjakan kaki di kota Gama sebelum kamu pergi ke pulau tak bernama saat hari ke-15 bulan 7. Bram berkata pada Dev. Dev membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi Bram sudah membawa Elena pergi dan menghilang dari pandangan Dev dalam sekejap mata. Melihat Bram menghilang, Dev tertegun sejenak lalu berbalik pergi. Setelah mencari taksi dia berencana langsung kembali ke kota surau. Bram menyuruhnya pergi dengan begitu cemas. Dev tahu kalau dia terus menetap di kota Gama akan menjadi semakin berbahaya. Dengan kekuatannya yang tidak seberapa ini sepertinya akan sulit untuk punya reputasi sendiri di kota Gama. Bahkan wanita yang tidak punya kekuatan saja bisa membuat dirinya melakukan apa yang dia perintahkan. Kalau bertemu dengan ahli lainnya, maka Dev tidak akan memiliki ruang untuk melawan. Setelah naik taksi, dia memandangi gedung-gedung bertingkat yang lewat di kedua sisi. Dev diam-diam bersumpah dalam hatinya, kota Gama, saya pasti akan kembali lagi. Di tengah kota Gama tersimpan rahasia tentang identitas Dev, jadi Dev pasti akan kembali lagi. Di saat bersamaan, di pekarangan kediaman keluarga Bastian, 3 mayat sedang ditaruh di tengah dan dikelilingi oleh banyak orang dari keluarga Bastian, dan seorang wanita sedang menangis dengan sedih di atas mayat Chris. Putraku, kenapa kamu mati setragis ini? Kenapa kamu mati? Beritahu ibu, siapa yang sebenarnya membunuhimu? Saya pasti akan membalaskan dendammu. Wanita itu adalah ibu Chris, dan saat melihat Chris yang mati tragis, dia menangis dengan histeris. Sedangkan saat ini Roy memandangi mayat putranya, tubuhnya gemetar tidak terkendali dan matanya berubah menjadi merah. Siapa? Siapa? Siapa yang membunuh putraku? Roy berteriak marah, dan aura pembunuh di tubuhnya menyelimuti seluruh pekarangan, membuat para pelayan keluarga Bastian takut dan tidak berani bitata. Mereka semua menundukkan kepala mereka. Tuan ketiga, saya sudah memeriksanya. Saat itu Tuan Muda sedang makan dan bertemu dengan Marco serta Dev. Hanya saja menurut pemilik toko, Tuan Muda keluar dan mengejar seorang wanita, dan Dev juga tidak menyelesaikan makanannya dan ikut keluar, meninggalkan Marco sendiri di tempat makan. Oleh karena itu Tuan Muda kemungkinan besar dibunuh oleh Dev. Kepala pelayan menghampiri Roy dan berkata dengan suara pelan. Mendengar nama Dev, membuat Roy sangat marah. Dev lagi. Kali ini kalau saya tidak membunuhnya, maka saya, Roy, bersumpah tidak akan menjadi manusia lagi. Tuan ketiga, kekuatan Dev itu tidak lemah, sedangkan saat ini dia sudah meninggalkan kota Gama. Bagaimana kalau kita tunggu sampai Tuan Besar keluar lalu kita bicarakan lagi? Kepala pelayan membujuk Roy. Walau dia pergi ke ujung dunia, saya juga akan mencabik-cabik mayatnya. Roy dipenuhi dengan niat membunuh, dan perlahan-lahan mengeluarkan kunci dari sakunya. Kepala pelayan yang melihat kunci itu seketika raut wajahnya berubah. Tuan ketiga, kamu hendak melepaskan 4 raja surgawi. Benar, kali ini saya pasti akan membuat Dev membayar nyawa putraku. Setelah berkata Roy menatap mayat Chris lalu berbalik dan pergi ke halaman belakang. Kepala pelayan yang melihat itu bergegas menghentikan Roy dengan ketakutan. Tuan ketiga, kamu harus memikirkannya dengan baik. 4 raja surgawi itu hanya bisa dikendalikan oleh Tuan Besar. Kalau kamu melepaskan mereka, dan mereka menggila, maka seluruh keluarga Bastian akan menderita. Bersambung.